Selamat sore Sobat Hijau. Sore ini kita akan berbincang beberapa hal. Bersama saya ada Pak Kuswandoyo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Taman Nasional Waikambas di Lampung. Oke, dan rekan saya yang ngobrol ini Bang Bontor, Kepala BPDAS Kepulauan Riau. Ya, betul. Kita mau ngobrol apa, Pak? Ya, ini Pak Kus. Saat ini kita tahu bahwa kawasan konservasi kita, Taman Nasional kan memiliki peran yang penting, namun di satu sisi juga mendapat perhatian ataupun atensi dari berbagai pihak. Betul. Nah, menurut Pak Kus, apakah pengelolaan kawasan hutan konservasi kita khususnya yang di Taman Nasional Waikambas ini sudah on the track atau barangkali harus di-upgrade lagi pengelolaannya agar lebih memuaskan publik lah? Gimana menurut Pak Kus? Ini pertanyaan menarik. Kami ketika mengelola sebuah hutan konservasi tentunya memang sudah mempunyai beberapa ketentuan, tetapi kita harus memahami keunikan dari masing-masing kawasan konservasi tersebut. Khusus untuk Taman Nasional Waikambas, ini kita harus benar-benar melihat cerita sejarahnya, karena pernah tercatat sejak zaman Belanda dulu itu menjadi cagar alam, tetapi dalam progresnya ini pernah juga menjadi hutan produksi, berarti pernah ditebang, kemudian pernah ada pemukiman dan perambahan. Tapi sejak ditetapkan sebagai Taman Nasional di tahun 89, ini perambahan dan pemukiman sudah tidak ada, namun ada 13% areal itu terbuka dan menjadi zona rehabilitasi yang harus kita lakukan penanaman. Nah, ini nyambung dengan upaya-upaya yang menjadi keseharian Abang lakukan juga. Di tempat Abang gimana untuk merehabilitasi? Betul berarti itu Pak. Kami juga di Kepri ada juga memiliki juga kawasan konservasi yang ada di Pulau Batam ya, Pulau Batam di Taman Buru. Nah, kita juga melakukan juga upaya juga rehabilitasi di sana dengan berbagai jenis-jenis yang lebih endemik lah ya, jenis-jenis yang endemik yang lokal. Nah itu, itu udah berlangsung sekian tahun. Cuman saya ingin juga menyampaikan bahwa dari pengalaman selama ini ada masih hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya itu, dengan melihat upaya rehabilitasi yang di berbagai tempat ya, termasuk di kawasan konservasi ini kan jujur belum memuaskan lah. Nah itu Pak. Kalau di kami selain pemulihan, kami menyebutnya pemulihan ekosistem, itu selain dana anggaran dari pemerintah juga ada, tetapi ada konsep inovasi baru, yaitu kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi. Ada dua, kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dan kemitraan konservasi yang terkait akses hasil hutan bukan kayu. Kalau hasil hutan bukan kayu itu di zona tradisional, khusus untuk di Taman Nasional Waikambas kita ke pemulihan ekosistem bersama masyarakat untuk memulihkan lagi hutan. Di situ berarti masyarakat ikut terlibat dan ada nilai ekonomi yang berputar di situ. Kira-kira itu Bang, inovasi yang kami lakukan di Taman Nasional Waikambas. Memang kami juga di Kepri juga ada juga mendengar ataupun berinteraksi juga dengan para mitra konservasi itu. Yang menjadi agak pokok itu tuh memang itu kan bagian dari menggerakkan seluruh elemen lah, elemen yang terkait dengan di kawasan hutan lah secara umum, khususnya kawasan konservasi. Nah itu yang terus nanti akan kita dorong juga dengan regulasi dalam pelaksanaan RHL-nya. Memang kami berharap juga ini regulasi RHL yang sekarang ini perlu penyesuaian lagi bagaimana. Jangan hanya misalkan sampai hanya 3 tahun saja. Sekarang ini kan 3 tahun ini. Kami punya pemikiran itu ya boleh sampai 5 tahun sampai jadilah, sampai benar-benar tuh pohonnya fix hidup gitu loh, sampai hidup. Nah itu yang coba kami tawarkan nanti ke pimpinan lah seperti itu. Agar ini yang selama ini bisa jadi terlihat hasilnya lah, seperti bisa kita nikmati bersama. Kira itu berapa? Jadi menarik ya. Berarti memang harus ada beberapa inovasi ya. Mungkin itu pesan kami
berdua ya kepada Sobat Hijau dalam beberapa melakukan aktivitas harus ada inovasi dan tetap harus semangat. Terima kasih. Yuk, saya kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.